Hai Sob, Assalamualaikum. Selamat datang di Jadi Lebih Hebat bersama dengan Kapten Jaya. Baik, di video kali ini kita akan berbicara tentang dua hal yang paling sering orang masalahkan gitu ya. Tantangan paling besar ketika kita pengen jadi seseorang yang sukses. Biasanya ketika kita ngobrol nih sama pelaku usaha atau mungkin anak-anak muda gitu ya, kemudian kamu pengen jadi apa gitu, atau kamu pengen ngapain dan sebagainya gitu, pengen jadi misalnya pengusaha yang sukses. Nah, ketika kita pengen jadi pengusaha yang sukses, apa saja yang sudah kamu lakukan? Ya, nah ketika saya bertanya seperti itu, pasti banyak yang mengatakan bahwa apa ya, saya juga bingung, saya sudah melakukan apa gitu. Nah, kemudian ketika mereka berbicara atau bercerita, banyak yang bercerita tentang, duh, saya tuh masih suka mager mas, gitu ya, malas gerak. Atau ketika saya pengen bergerak, misalnya ya, bangun dari tidur atau doing something atau mulai menawarkan produk dan sebagainya, ada rasa di dalam diri ini kayak, nanti kalau kayak gini, ya pasti akan nggak bagus nih. Nanti kalau orang lain ngomongin kayak gini, gimana? Akhirnya kita nggak action. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi ketika akhirnya kita punya pemikiran seperti itu, maka ya mager itu tuh masih ada gitu. Nah, kemudian ketika kita punya mager tadi, akhirnya kita punya alasan ya, yang sebenarnya alasan itu tidak boleh kita keluarkan, betul nggak? Contoh misalnya tadi, kita mager, kemudian kita nggak ngelakukan apa-apa gitu ya, kemudian kita beralasan bahwa mungkin ini hari ini saya mau ngelakuin ini dulu deh, saya mau misalnya bikin planning dulu deh, yang kemarin masih belum mantep, atau saya kemarin kan habis capek nih ngerjain tugas atau ngerjain rumah tangga, ya udahlah besok aja, hari ini kita mau istirahat dulu atau mau healing dulu. Ya itu boleh sih gitu ya, tetapi hati-hati dengan alasan yang membuat kita itu menunda sesuatu ya. Nah, ternyata ketika kita menjadi seseorang yang pengen sukses atau pengen mencapai suatu tujuan kita, ada dua musuh besar yang harus kita selesaikan atau kita bisa lolos dari itu ya. Yang pertama adalah alasan. Alasan itu menjadi sebuah hal penting. Ketika kita punya alasan yang baik dan alasan itu membuat kita berlari, itu keren banget. Tetapi ketika alasan ini menjadi membuat kita tidak produktif, membuat kita suka mager tadi gitu ya. Kemudian alasan ini seperti excuse lebih kepada saya mah orangnya begini ya, saya nggak bisa seperti itu. Itu akhirnya membuat kita tuh bisa dibilang ya mati gitu ya. Dalam bentuk ya tadi, kita nggak take action, ya akhirnya tidak ada perubahan di dalam diri kita. Itu alasan. Kemudian yang kedua adalah penundaan. Ya, ketika kita punya alasan, kemudian akhirnya menunda, ya akhirnya nggak tercapai, nggak segera terjalankan, gitu ya. Tidak segera itu berjalan. Saya sangat mengalami, dan mentor-mentor saya selalu mengatakan hal serupa, bahwa ketika kita punya tantangan, kita punya masalah yang ada di depan, kita harus segera selesaikan. Cepat atau lambat itu pasti akan selesai, gitu ya. Kita harus melalui itu, tidak ada exitnya ya. Contoh misalnya nih, saya punya tantangan, tim saya nih masih belum solid nih. So, bagaimana caranya saya harus belajar tentang tim saya biar solid, seperti itu ya. Nah, ketika kita keluar, akhirnya kita nggak berfokus kepada pembelajaran di sana, maka ya akhirnya kita akan balik lagi ke sana nanti. Ketika keluar, kita bikin baru, ya pasti kita punya tantangan di sana. So, selesaikan dengan cepat. Ya, alasan dan penundaan. Dua hal ini yang harus kita hindari, dua hal ini yang harus kita pahami ketika kita pengen menuju kepada suksesan kita. Mager itu ada karena apa? Ya karena beralasan, dan kita nunda-nunda apa yang sudah kita rencanakan. So, bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus tahu tujuannya apa. Ya, ketika kita misalnya gini, ketika kita punya sesuatu yang pengen kita kejar, kita pengen sesuatu yang pengen kita raih gitu ya. Misalnya kita pengen bulan ini penghasilan kita 100 juta gitu. So, dengan bagaimana mencapai 100 juta tadi, ya kita breakdown kepada activity-nya per hari, seperti itu ya. Atau paling gampang misalnya ya 60 juta deh, 60 juta sebulan gitu ya. Berarti kalau 60 juta sebulan, maka kita harus punya penghasilan per hari adalah 2 juta, betul nggak? 60 juta dibagi 30 hari. So, bagaimana dengan 2 juta per hari kita harus capai? Nah, akhirnya apa? Kita tahu titik terlemah kita ada di mana. Misalnya, titik terlemah kita ada, misalnya saya orangnya pemalu. Akhirnya saya nggak berani nih nawar-nawarin. Nah, bagaimana caranya saya bisa mencari partner untuk bisa membantu menawarkan produk saya?
Atau ya udah hajar aja, kita pemalu nggak masalah ya. Mau jadi wirausaha kan pasti tuh bikin malu tuh pasti gitu ya. Orang mau ngomong apa tuh pasti gitu. So hajar aja di situ. Karena apa? Tanpa itu berjalan, tanpa itu selesai, maka 2 juta per hari tadi kita nggak capai. Dan akhirnya 60 juta per bulan tadi kita nggak bisa capai. Nah, dengan kita punya tadi ya, ada yang pertama kita tentukan tujuan kita seperti apa, atau goalsnya dari tantangan ini seperti apa, dan ketika kita bisa membagi gitu ya, atau mengidentifikasi titik lepah kita ada di mana, so semoga alasan dan penundaan tadi sudah nggak ada gitu. Dan yang ketiga, kita bisa list seperti itu ya. Misalnya hari ini apa yang harus kita selesaikan? Hari ini saya harus menghubungi 50 orang kenalan baru ya, misalnya gitu. Kemudian dengan cara gimana ya? Mungkin kalau secara offline kita bisa terjun nih ke misalnya ke market gitu ya, atau ke pasar, atau ke tempat wisata dan sebagainya, kenalan di sana satu persatu dan sebagainya gitu. Kita goalsnya itu harus kita bisa capai ya, perharinya kita bikin list, kemudian kita tahu prioritas yang mana yang harus diselesaikan dulu ya. Ketika teman-teman misalnya nih ada yang masih bekerja sambil berbisnis misalnya seperti itu, nah prioritas dulu yang pertama kerja harus selesai dulu gitu ya, di semua diselesaikan, kemudian di luar dari jam kerja silahkan dikerjakan untuk bisnisnya dengan maksimal. Seperti itu. Dengan apa misalnya? Oke, kita punya target nih 30 penawaran per hari kita ke teman-teman yang ada di WhatsApp kita. Nah, ketika kita sudah punya list dan checklist di sana, maka ya tadi alasan dan penundaan itu tidak ada. Ya, kemudian pastikan teman-teman ketika membuat list tadi itu dalam fase teman-teman itu sedang bersemangat. Gitu ya. Kadang ketika kita lagi mager mau bikin list aja mager juga gitu. Nah, so kita harus bikin list tadi ketika kita punya motivasi yang tinggi, kita bikin list sehingga ketika kita mau mager itu udah nggak ada exit di situ. Kenapa? Karena sudah ada listnya tadi. Dan yang keempat, kita cari partner untuk bertumbuh. Kadang kita saya bertemu dengan banyak orang itu komitmen kepada diri sendiri itu sudah susah gitu ya. Jadi kita misalnya pengen sesuatu, kemudian kita berkomitmen kepada diri kita itu udah susah. Misalnya nih, oke, hari ini saya pengen bangun pagi dan olahraga. Ternyata bangun paginya sih iya, tapi tidur lagi nggak olahraga. Nah itu kan akhirnya komitmen kepada diri kita sendiri sudah luntur. So yang harus dilakukan apa? Cari partner seperti itu ya. Bahkan ekstrimnya boleh nih, yuk cari partner ya, teman untuk bertumbuh tadi. Kemudian kita kasih tahu nih to-do list kita hari ini apa. Kemudian setelah kita kasih tahu, partner akan ngecek kepada kita. Oke, kamu sudah olahraga belum hari ini? Misalnya seperti itu. Ya, kalau misalnya belum, nah ada punishment-nya. Misalnya apa? Traktir kah gitu kan, atau ngasih sesuatu kepada partner kita. Nah, hal serupa ya, 4 hal tadi yang saya sampaikan tadi semoga bisa membantu kita untuk menghindari alasan dan penundaan yang membuat kita belum sukses sampai hari ini. Nah, jangan lupa kalau misalnya pengen ngobrol dengan saya langsung, saya punya ada grup namanya Yuk Ngamar gitu ya. Ngobrol asik mindset dan marketing. Itu ada grup WhatsApp-nya. Silahkan klik s.id/Yuk Ngamar atau dicek di deskripsi video ini, ada linknya di sana. Oke, sampai ketemu di Yuk Ngamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.